sangat penting dalam dalam pemikiran Syed Muhammad Thaqib Alatas yang sudah kita mungkin minggu kemarin kita sudah dengar siapa Prof. Alatas ya. Jadi penting untuk bagi kita untuk mengerti ataupun memahami makna adab dalam pengertian yang lebih komprehensif. Sebab nanti pada akhirnya kalau kita membaca karangan-karangan Alatas, terutama mengenai diagnosis yang Alatas coba kemukakan mengenai krisis masyarakat Muslim sekarang ini, nanti adab pada akhirnya menjadi satu solusi atau menjadi satu pemecahan yang ampuh untuk mengentaskan masalah yang ada, krisis yang ada. Pemikiran adab dalam konteks pemikiran Alatas sebetulnya bukan baru beberapa tahun kebelakang mulai mengemuka di diskursus kita baik di Malaysia ataupun di Indonesia. Tapi sebetulnya gagasan adab kalau kita baca lagi kita lihat dari kronologis pemikiran Alatas dari buku-buku beliau, sebetulnya gagasan adab sudah pun dikemukakan oleh beliau pada tahun 70-an lagi. Momentum yang pertama kali adalah ketika beliau hadir dan juga membentangkan kertas kerja beliau atau paper beliau yang berjudul Preliminary Thought on the Nature of Knowledge and the Definition and the Objective atau the Aim of Education. Waktu itu di World Muslim Conference on the World Conference on Muslim Education yang berlangsung pada tahun 1977 di Mekah waktu itu. Dan kemudian karangan ataupun paper Alatas ini kembali dibentangkan lagi di Second World Conference on Muslim Education di Pakistan kalau tidak salah waktu itu, dan jadi buku juga, jadi salah satu artikel dalam buku yang berjudul The Aim and Objective of Education yang disunting oleh Ziauddin Sardar kalau tidak salah. Nah, jadi sebetulnya Prof. Alatas sudah membincangkan tentang adab ini jauh ya, bukan beberapa tahun ke belakang tapi sudah 70 tahun ini. Pada tahun 70-an lagi. Dan pada akhirnya mungkin manifestasi yang paling konkret dan paling yang kelihatan, yang nampak itu adalah penumbuhan istek. Jadi konsep adab beliau bukan hanya semata-mata di level teoritis tapi juga sudah dipraktekkan. Sebetulnya istek bukan satu-satunya, sebab beliau ketika menjabat sebagai dekan di Fakultas Sastra di UKM dan juga beberapa di dan kemudian juga mengampu di Atma di UKM waktu itu pun sudah menerapkan teori adab ini. Nah, lalu kalau kita lihat biasanya satu gagasan itu muncul karena ada momentum yang tepat. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan pemikiran Alatas, terutama dalam buku beliau Islam and Secularism, mungkin kawan-kawan sudah membaca tentang diagnosis Alatas tentang permasalahan kaum muslimin saat ini. Secara singkatnya, krisis kaum muslimin yang melanda kaum muslimin saat ini, pertama, penyebab utamanya atau sebab utamanya, akar masalahnya adalah the confusion and error in knowledge. Maksudnya kekeliruan dan juga kesilapan di dalam ilmu. Nah, kemudian efek dari the confusion of knowledge adalah the loss of adab. The loss of adab kemudian pada akhirnya lagi memunculkan false leaders. Yang beliau sebut sebagai the loss of capacity to identify and recognize the true leaders. Nah, tiga akar masalah ini sebetulnya dia saling berkelindan dan pada akhirnya saling menyebabkan satu sama lain. False leader pada akhirnya juga memunculkan confusion and error in knowledge lagi, dan terus menerus sampai akhirnya dia seperti lingkaran setan yang tidak pernah berakhir gitu. Tetapi the confusion and error in knowledge, walaupun sebagai akar masalah, beliau anggap sebagai solusinya bukanlah kita kemudian menambah pengetahuan, wawasan kita tentang ilmu, tapi yang pertama kali kita lakukan adalah mengentaskan persoalan adab. Kenapa persoalan adab ini penting? Sebab
beliau memberi contoh misalnya seperti ini. Ketika kita mencoba untuk menuntut ilmu, belajar ataupun menempuh proses pendidikan yang panjang, yang pertama kali kita lakukan adalah penyucian batin dan juga pembersihan jiwa kita dari akhlak yang buruk. Yang ini disebut dengan pengadaban atau ta'dib. Kenapa kenapa adab? Sebab beliau memberi contoh misalkan Al-Quran adalah sumber ilmu dan kita tidak bisa mendekati Al-Quran walaupun betapapun yang kita punya, ilmu yang kita punya, kemampuan yang kita punya untuk mempelajari Al-Quran, tapi mesti dimulai dengan adab yang benar. Misalkan salah satu adabnya adalah toharoh atau berwudu sebelum kita menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, jadi kalau kita analogikan Al-Quran sebagai ilmu, maka adab menjadi yang pertama sebelum kita mendekati ilmu. Nah, lalu apa konsep adab di dalam pemikiran Al-Atas? Sebelum kita lebih jauh mendiskusikan tentang pemikiran adab dalam pemikiran Al-Atas, mungkin saya coba mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman yang timbul dari beberapa kalangan penulis yang sama tentang pendidikan juga. Misalkan kalau kawan-kawan baca tentang The New Education, The Muslim Education, karya Abdullah Sahim kalau tidak salah, beliau mengkritik pemikiran Al-Atas tentang adab. Karena yang Al-Atas propose dalam pendidikan, termanya bukan taklim ataupun tarbiyah yang kita tahu lebih jamak digunakan untuk merujuk pada pendidikan Islam saat ini. Tetapi beliau menggunakan kata ta'dib. Nah, penulis buku ini kemudian membantah pemikiran Al-Atas tentang adab dan lebih setuju menggunakan kata tarbiyah. Antara hujahnya apa? Hujahnya yang pertama adalah dia mengatakan bahwa kata adab ataupun ta'dib tidak memiliki sumbernya dalam Al-Quran. Jadi nggak ada scriptural foundation di dalam pemikiran adab. Baginya perkataan adab itu, perkataan tarbiyah muncul di dalam Al-Quran. Misalkan kita tahu ketika kita berdoa tentang ibunda atau orang tua kita berdoa Rabbayani shaghira gitu kan. Sebagaimana mereka mengasuh atau mentarbiyah kita sewaktu kecil. Dan juga di dalam Asy-Syu'ara disebutkan kata tarbiyah juga muncul dalam bentuk kata kerjanya, misalkan ketika Fir'aun berkata kepada Musa, dia mengatakan, qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Maknanya, bukankah kami telah mentarbiyah engkau wahai Musa, mengasuh engkau wahai Musa ketika engkau masih kecil, dan engkau telah menghabiskan beberapa masa dari usiamu bersama kami gitu. Nah, ketika saya pikir ketidakberadaannya satu perkataan dalam Al-Quran tidak kemudian menjadi hujah bahwa konsep itu ditolak begitu saja dari perbendaharaan intelektual kita. Ada banyak perkataan dalam Al-Quran banyak perkataan yang tidak wujud dalam Al-Quran tapi mempunyai konsep yang penting. Contohnya misalkan kata wujud. Kita tidak pernah menemukan kata wujud dalam Al-Quran atau secara tersurat Allah mengatakan Allah wujudun. Allah itu wujud. Saya akan men-challenge kawan-kawan, coba kalau penasaran, coba cari deh kata Allah wujudun atau yang menganggap bahwa Allah itu wujud. Tetapi apakah dengan demikian secara langsung kita menganggap bahwa Allah itu tidak wujud? Nauzubillah kan? Tapi banyak sekali dalam Al-Quran penyebutan ataupun penggambaran bahwa Allah itu memiliki sifat dan juga asma. Dan dalam ilmu kalam kita mengetahui bahwa segala sifat dan asma itu bernisbah kepada zat. Dan dalam metafisika kita tahu bahwa the existence ataupun the essence of God itu sama gitu. Jadi the essence of God is his existence gitu. Nah, kemudian itu juga menandakan bahwa kita tidak perlu lagi mencari tahu bahwa Allah itu wujud atau tidak. Secara langsung akal kita menganggap bahwa Allah itu pasti wujud. Jadi tanpa perlu diterangkan secara tersurat dalam Al-Quran bahwa Allah wujud, kita sudah paham bahwa Allah itu wujud. Bahkan kalau kita baca karya-karya, misalkan karya-karya novelnya Ibn Tufail, Hai bin Yaqzan, kita tahu bahwa akal yang sehat itu bisa sampai kepada kepada keyakinan bahwa ada yang supreme, yang wujud, yang disebut Tuhan gitu. Nah,
Kata adab memang tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Tetapi dengan hujah sebaliknya bahwa kata tarbiyah ditemukan dalam Al-Quran tidak menganggap bahwa kata tarbiyah itu tepat untuk merujuk kepada kata pendidikan. Sebab apa? Sebab uh, kata tarbiyah dia tidak bisa melingkupi ataupun mengandungi konsep dan juga makna yang terkandung secara keseluruhan di dalam konsep adab di dalam Islam. Tarbiyah hanya mencakupi satu bagian saja dari konsep pendidikan. Sebab itu kata tarbiyah sebetulnya lebih bisa digunakan untuk training ataupun dalam tanda kutip pendidikan atau mendidik sesuatu yang bukan hanya manusia gitu. Jadi binatang dan juga hewan dan tumbuhan sebetulnya bisa juga kita sebut dengan perkataan tarbiyah ketika kita mau melatih dia. Kucing diajak berlari, kucing diajak menurut, kucing diajari untuk berdiri misalkan. Kucing diajarkan di mana tempat kandang atau rumah dia yang sudah disediakan gitu. Itu bisa digunakan oleh tarbiyah. Oleh itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Musa itu dididik sepenuhnya, baik secara spiritual ataupun fisikal oleh Fir'aun. Kita tahu bahwa Fir'aun itu musuh terbesarnya Musa, dan tidak mungkin bahwa Musa, seorang nabi, yang tentu saja secara rohani berbeda dengan kalangan orang biasa, itu didapatkan pendidikan yang katakanlah Islami oleh Fir'aun. Dan oleh itu sebetulnya kata tarbiyah lebih cocok ataupun lebih tepat kalau kita terjemahkan sebagai training ataupun pelatihan yang sifatnya bukan rohani tapi physical gitu. Kita juga tahu bahwa orang tua kita sebetulnya lebih banyak mendidik atau mengasuh kita dari segi biologi sebetulnya. Tapi secara intelektual, secara spiritual kita lebih banyak dapat dari guru-guru kita di sekolah ataupun di madrasah atau di pesantren gitu, atau guru-guru kita di halaqah yang lain. Meskipun tentu saja ada orang tua juga bisa jadi satu aspek dia orang tua, tapi di masa yang sama dia juga bisa jadi guru. Nah, itu jadi saya pikir tidak masuk akal ketika menganggap bahwa kata adab tidak disebutkan dalam Al-Quran sehingga kita nafikan begitu saja konsep ini. Kemudian yang kedua, misalkan pemikiran Al-Atas juga dibantah kata adab ini karena hadis yang Al-Atas gunakan untuk memperkuat hujahnya tentang adab adalah hadis yang lemah gitu. Memang hadis yang berbunyi adab bani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah Subhanahu wa taala telah mendidikku adabani Rasulullah Muhammad maksudnya, dan Allah telah menjadikan pendidikan kulat sebagai pendidikan yang terbaik gitu. Memang hadis ini kebanyakan ahli hadis kemudian menganggap bahwa hadis ini lemah. Tetapi halo? Ayam gepuk. Ya sama. Tolong di mute ya. Halo, halo. Naura. Oke. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke. Hadis ini memang Imam As-Suyuti dan sebagainya dalam Jami' Shahih juga mengatakan bahwa ini dhaif. Tetapi biasanya imam-imam hadis itu dia punya kriteria lain tentang kesahihan suatu hadis. Misalkan Al-Qastalani dalam Mawahib Al-Dunia mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang kedua, itu tadi ada banyak perdebatan di kalangan ahli hadis tentang kesahihan hadis ini. Yang kedua, kalaupun hadis ini dhaif, hadis ini ditopang oleh banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang lain yang kemudian mengkukuhkan atau memungkinkan kita untuk menggunakan hadis itu. Misalkan kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling agung dari semua aspek, terutama dari aspek akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim. Itu kan disebutkan bahwa sungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang azim, yang agung. Dia juga disebut punya qudwatun hasanah dan sebagainya. Nah, jadi katakanlah kita terima bahwa hadis ini jumhur muhaddisin mengatakan hadis ini dhaif, tapi mereka berkesimpulan juga bahwa makna hadisnya itu sahih meskipun secara sanadnya dia dhaif. Jadi saya pikir kalau kita dengan serta-merta menolak hadis dhaif, padahal kayaknya hampir banyak kita kehilangan banyak sunnah gitu, sebab
bahkan imam-imam hadis yang besar pun, kelas Imam Bukhari pun masih lagi menggunakan hadis dhaif, terutama dalam Adabul Mufrad gitu. Nah, jadi di dalam ilmu hadis, kedhaifan suatu hadis tidak serta-merta itu ditolak begitu saja. Nah, ada beberapa doabit ataupun kriteria yang membolehkan kita menggunakan hadis tersebut. Nah, itu antara hujah penolakan terhadap konsep adabnya alatas yang kemudian mereka lebih prefer menggunakan kata tarbiyah, yang menurut saya hujah itu tidak kuat gitu. Nah, lalu kita bicara tentang adab. Sekarang, apa sih adab itu dalam pemikiran alatas? Jadi, adab dalam pemikiran alatas dia punya hubungan yang sangat erat dengan konsep proper place. Misalkan kalau teman-teman membaca karya beliau, The Prolegomena to the Metaphysics of Islam, dalam introduction beliau membahas tentang konsep proper place. Kata proper place ataupun tempat yang tepat, yang benar, itu punya kedudukan yang signifikan kalau kita mau membahas pemikiran adab alatas secara jernih, gitu, secara betul juga. Proper dalam bahasa Inggris sebetulnya kalau dalam Al-Quran kita menggunakan kata hak atau perkataan yang tempat yang hakiki, tempat yang benar. Nah, konsep place dalam pemikiran alatas dia bukan sekedar kata place atau tempat yang dia berada dalam spatio-temporal system. Yang kita tahu bahwa rumah, kawasan, semua benda memiliki tempat, itu tempat dalam sistem yang bersifat ruang dan waktu. Tapi tempat di dalam konsepnya alatas, dia bukan hanya merujuk kepada konsep yang sifatnya physical, tapi juga yang sifatnya mental, epistemological, atau dia sifatnya konseptual. Dia sifatnya zihni. Nah, misalkan dalam bahasa Arab ada banyak perkataan yang merujuk yang bermakna tempat gitu. Yang biasa kita gunakan adalah perkataan makan. Tapi ada juga perkataan makom. Itu makom maknanya tempat juga tapi lebih spiritual. Ada juga perkataan manzilah gitu kan. Itu tempat juga tapi dalam konteks astronomical. Ada perkataan mazhar. Mazhar ini artinya tempat juga, locus, yang sebetulnya lebih metafisikal. Jadi tempat dalam pemikiran alatas dia bukan semata-mata merujuk kepada physical realm, tapi lebih melingkupi banyak dimensi konsep, metafizik, bahkan juga astronomi dan sebagainya. Nah, itu satu. Tempat setelah diklarifikasi maknanya seperti itu. Yang kedua, konsep bahwa segala sesuatu pada fitrahnya, baik sesuatu di alam kauniyat, di alam semesta ini, ataupun sesuatu di dalam alam shahir kita, dalam semesta diri kita. Gitu. Nah, itu punya tempat juga. Nah, jadi segala sesuatu pada dasarnya sudah pada tempatnya yang benar, gitu, sehingga memunculkan harmoni, justice, kemudian simetri dan lain-lain gitu. Nah, fairness. Nah, ini bukan cuma dalam konteks Islam, tetapi orang-orang para ahli falsafah Greek zaman dulu, Yunani kuno zaman dulu pun sudah menyadari bahwa di dalam kosmos ini ada keteraturan, ada well arrangement, ada well ordered, ada harmoni, ada kosmos gitu. Maka itu sebetulnya kenapa kemudian disebut kosmos alam ini, karena kosmos itu artinya keteraturan gitu. Karena mereka menemukan keteraturan di dalam kosmos. Dan ketika mereka coba mentadbir ataupun memerintah atau membuat satu sistem politik ataupun negara di dalam sistem kenegaraan mereka, kota yang mempunyai keteraturan, yang mempunyai ketertiban, peraturan dan sebagainya disebut kosmopolis, dari kata kosmo juga. Dalam konsep estetika mereka, misalkan ketika ini dikaitkan dengan the adornment of the goddess of Hera, yang kemudian muncul perkataan estetik, gitu ya. Perhiasan misalkan, segala sesuatu perhiasan, keindahan dalam konteks manusiawi mereka sebut sebagai cosmetics.
Yang sekarang direduksi dari sekedar make up gitu ya. Tapi perkataan kosmetik sebetulnya juga muncul dari kata kosmos. Nah, yang maksudnya juga sama, keteraturan, keindahan dan sebagainya. Nah, jadi sesuatu pada asalnya sudah sudah berada pada tempatnya masing-masing gitu. Karena Allah, kenapa sesuatu ini berada pada tempatnya masing-masing? Karena Allah Al-Alim mengetahui kenapa dia mengetahui tempat segala sesuatu. Dia juga at-tadbir, dia mengatur segala al-mudabbir, dia mengatur segala sesuatu diletakkan pada tempatnya yang masing-masing. Tempat gunung, tempat bumi, tempat langit, semuanya punya derajat dan martabat, punya degrees gitu. Nah, semuanya punya tempat, bahkan malaikat punya tempat. Di dalam Quran disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum gitu sebutkan. Dan sesungguhnya tidaklah kami kecuali tidaklah seorang pun ataupun sesuatu pun di antara kami kalangan malaikat kecuali mereka itu punya maqam, tempat kedudukan yang maklum, yang diketahui. Nah, tempat-tempat ini sudah maklum, sudah diketahui oleh Allah gitu. Di mana tempat manusia dan sebagainya. Nah, tapi manusia oleh karena kebodohannya dan juga kekeliruannya mengenai ilmu yang benar, akhirnya merubah tempat-tempat ini bukan lagi pada tempatnya yang benar. Kalau kita lihat, kita menemukan sesuatu itu terjatuh, tergeletak di tanah, di lantai, dan misalkan kita melihat, ada mushaf Al-Quran terjatuh di lantai. Kita tahu itu bukan tempatnya. Lalu kita kemudian mengambilnya dan menempatkannya pada tempat yang benar. Benda apapun yang sifatnya physical, ketika dia sudah displaced dari tempatnya itu, kita masih lagi tahu bahwa ini bendanya masih tidak berubah dan tempatnya berubah. Tapi kita masih tahu di mana tempat asalnya. Tetapi ada benda-benda ataupun entity, sesuatu yang sifatnya itu bukan physical, sesuatu yang sifatnya zihni atau konseptual, yang dia kalau sudah berubah, berpindah tempat, dia bukan lagi sesuatu itu. Kalau misalkan sudah confused dalam pikiran kita, tempat-tempat itu sudah confused dalam pikiran kita, akan sulit bagi kita untuk menempatkannya pada tempatnya lagi yang benar gitu. Karena ini konsep gitu. Nah, misalkan konsep tentang Tuhan. Nah, ketika kita menempatkan Tuhan bukan pada tempatnya yang benar gitu ya, dan kita menempatkan manusia pada tempatnya Tuhan, maka itu sudah jadi injustice. Kita sudah injustice kepada kedua entiti itu. Meskipun Allah pada hakikinya, pada kharijinya, di luar mental kita tidak berubah sama sekali. Tapi pemahaman kita tentang Tuhan itu sudah berubah. Dan pemahaman itu sudah tidak lagi correspond to the reality, external reality. Dia tidak mutabikun lil waqi'. Dia sudah sesuatu yang sifatnya batil. Yang batil dalam konsep adalah sesuatu yang tidak punya, yang tidak sesuai dengan fakta ataupun realitas di luar diri kita. Nah, itu sudah jadi konsep yang batil. Kalau kita mengatakan bahwa kita menaikkan ataupun meninggikan derajat manusia seperti Tuhan, dan kemudian kita menafikan kedudukan Tuhan dalam konsep kita, itu sebenarnya sudah ada confusion di situ. Nah, begitu juga tentang derajat di dalam ilmu. Kita tahu bahwa ilmu ada yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Seperti diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali. Ilmu yang fardu ain setiap orang masih tahu, setiap muslim masih pelajari tentang itu. Ilmu fardu kifayah tidak semua muslim harus mempelajari tentang ilmu itu. Ada beberapa stage di mana ketika mereka sudah siap dan juga mampu menerima amanah yang tepat, ilmu itu jadi wajib buat mereka. Nah, sekarang pendidikan kita itu semuanya sudah tidak lagi mengendahkan derajat pendidikan ini. Jadi kita bisa temukan di mana-mana, misalkan seorang profesor muslim, dia sangat sangat menguasai bidang fardu kifayahnya, tetapi misalkan ilmu fardu ainnya tentang akidahnya, tentang tasawuf, tentang fikih dan lain-lain tidak berkembang. Masih lagi di level yang sama ketika dulu dia masih muda atau bahkan ketika dia masih kecil. Jadi
ilmu fardu ain yang timpangan dari ilmu fardu kifayahnya. Padahal fardu ain sifatnya bukan sifatnya statik, tapi sifatnya dynamic. Misalkan kalau dahulu kita cuma mengerti wudhu gitu ya, yang sesuai pada usia kita, sekarang masa setelah kita sudah dewasa, bahkan sekarang sudah kuliah, bahkan bentar lagi menjadi seorang sarjana, menjadi seorang cendekiawan, hanya itu saja yang kita tahu. Maka itu ada beberapa ilmu fardu ain yang perlu kita ketahui semata-mata karena kita perlu menguasai ilmu itu, sebab bila tidak konsekuensinya misalkan kita akan keliru dalam segi misalkan akidah, keliru dari segi akhlak dan lain. Nah, pendidikan kita tidak lagi mengindahkan derajat fardu ain fardu kifayah. Kemudian dalam dalam konteks yang lain, misalkan di mana kita menempatkan derajat kebenaran scientific truth dan juga kebenaran religius. Biasanya kita mencari bukan kita lah, mungkin ada juga yang lain coba menafsirkan Al-Quran dengan scientific discovery. Betulkah tindakan seperti ini, yakni menafsirkan Al-Quran dengan scientific discovery? Kita mengetahui bahwa Islam itu memiliki kebenaran dalam dirinya yang tidak perlu dijustifikasi dengan sesuatu yang lain daripada dirinya untuk mengatakan bahwa dirinya benar. Jadi di dalam kebenaran dalam Islam, Al-Quran itu self evidence sebetulnya, sudah terbukti oleh dirinya sendiri gitu. Nah, itu sebetulnya kekeliruan epistemik itu bermula ketika kita confuse ataupun keliru atau bahkan jahil mengenai klasifikasi dan martabat ayat di dalam pemikiran kita. Kita tahu bahwa ayat itu terbagi menjadi dua. Pertama, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah Al-Quran. Ayat kauniyah adalah alam semesta. Alam semesta ini juga ayat. Tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran kita juga tahu bahwa ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Dengan demikian kita juga berkesimpulan bahwa di alam ini ada ayat yang bersifat muhkamat, ada ayat yang bersifat mutasyabihat. Maknanya ada yang bersifat samar, ada juga yang bersifat jelas. Tetapi kalau kita bandingkan antara kita dudukkan sama-sama dan kita bandingkan mana yang lebih muhkamat antara alam dan juga Al-Quran, maka kita katakan bahwa yang lebih jelas adalah Al-Quran. Kenapa? Karena ketika alam dia menggunakan non-linguistic simbol, sedangkan Al-Quran menggunakan linguistic simbol, menggunakan bahasa. Dan kenapa bahasa yang dimiliki Al-Quran membuat dirinya menjadi jelas? Karena bahasa itu punya sifat al-bayan, gitu. Dirinya mubin, gitu. Dia bersifat jelas. Sebab itu banyak sekali orang yang coba meneroka ataupun mengkaji alam ini tanpa ada bimbing Al-Quran, mereka tetap confused dan tidak menemukan Tuhan, gitu. Malah justru lebih ateis, gitu. Nah, kalau dalam teori tafsir, konsep tafsir kita tahu bahwa ketika kita coba menafsirkan ayat yang mutasyabihat, kita menggunakan jenis tafsir yang lain namanya ta'wil. Dan ta'wil dia harus merujuk kepada ayat yang muhkamat. Nah, ketika kita katakan bahwa ayat alam ini bersifat mutasyabihat, maka penafsiran kita terhadap alam, which is science jadinya, harus merujuk kepada Al-Quran. Jadi kita menafsirkan alam dengan Al-Quran, bukan menafsirkan Al-Quran dengan alam, gitu. Karena tidak bisa mutasyabihat menafsirkan ayat yang muhkamat. Terbalik, gitu. Nah, ini pun sudah jadi ini confusion, gitu. Ini kekeliruan, gitu. Yang bersifat epistemik, gitu. Dan akhirnya kita juga pada level yang lebih general lagi, kita menempatkan bahwa kita menggunakan science untuk apa? Untuk membuktikan kewujudan Tuhan, gitu. Which is not necessarily wrong, tapi itu sebetulnya bagi saya misplaced atau injustice terhadap Al-Quran, gitu.